Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu materinya mazhab, teori dan aliran hukum. Teori mazhab. Teori atau mazhab tentang hukum. Teori hukum hakikatnya adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Untuk yang pertama, teori hukum alam. Mazhab atau teori hukum alam telah ada sejak zaman Yunani kuno yang diajarkan antara lain oleh Aristoteles, yaitu membagi dua macam hukum antara lain. Hukum untuk yang pertama, hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara. Dan yang kedua, hukum yang tidak bergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli menurut Aristoteles. Hukum alam adalah hukum yang oleh orang-orang berpikiran sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. Hukum alam menurut Thomas van Aquino memuat dua macam asas, yaitu 1. Asas-asas umum atau principia prima, yaitu asas-asas yang sendirinya dimiliki oleh manusia yang berusia sejak lahir dan mutlak diterima. Untuk yang kedua, asas-asas yang turunkan dari asas umum, principia secundaria, yaitu asas yang merupakan tafsiran prima yang dilakukan manusia apabila tafsiran itu buruk maka manusia menjadi sesat. Dalam kaitan dengan hal tersebut, Thomas van Aquino membagi 4 macam golongan hukum, yaitu yang pertama, leg aeterna atau hukum abadi, yaitu rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal yang ada sesuai dengan tujuan dan sifatnya, karena itu merupakan sumber dari segala hukum. Dan yang kedua, leg divina, hukum ketuhanan, yaitu sebagian kecil dari rasio Tuhan yang diwahyukan kepada manusia. Dan untuk yang ketiga, leg naturalis atau hukum alam, yaitu sebagian dari leg divina yang dapat ditangkap oleh rasio manusia atau merupakan penjelmaan dari leg aeterna di dalam rasio manusia berkat rasio manusia. Dan yang keempat, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sungguh-sungguh di dalam masyarakat. Oke, untuk bahasan lagi yang kedua, yaitu teori sejarah. Teori sejarah di Eropa timbul aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny di tahun 1779 sampai dengan 1816. Yang terkenal dengan bukunya Van Berry Unser Zeit for Geset, Gebung and Rechtswissenschaft di tahun 1814. Hukum itu menurut Van Savigny bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat. Hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Menurut pendapat tersebut, jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Dan karena itu hukum senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Jelaslah pula bahwa pendapat Van Savigny ini bertentangan dengan ajaran mazhab hukum alam yang berpendapat bahwa hukum itu berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia. Aliran yang menghubungkan hukum dan sejarah suatu bangsa dinamakan mazhab sejarah. Mazhab ini menimbulkan ilmu pengetahuan hukum positif. Oke, untuk bahasan lagi yang ketiga, teori teokrasi. Teori-teori yang berdasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan yang Maha Esa dinamakan teori ketuhanan atau teori teokrasi. Berhubung peraturan-peraturan itu ditetapkan penguasa negara, maka oleh pengajur teori-teori diajarkan bahwa penguasa negara itu mendapat kuasa dari Tuhan, seolah-olah para raja dan penguasa lainnya merupakan wahyu Tuhan. Teori-teori ini di Eropa Barat diterima umum hingga zaman Renaissance. Ya, untuk yang keempat, teori kedaulatan rakyat. Pertimbangan dari teori kedaulatan rakyat adalah yang satu, raja yang seharusnya memerintah rakyat dengan adil, jujur dan baik hati sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kenyataannya raja banyak yang bertindak sewenang-wenang.
2. Apabila kedaulatan raja berasal dari Tuhan, tidak akan terjadi kekalahan raja satu atas raja lainnya. Teori J.J. Rousseau dikemukakannya dalam buku karyanya yang berjudul Le Contrat Social di tahun 1762. Teori J.J. Rousseau yang menjadi dasar paham kedaulatan rakyat mengajarkan bahawa negara bersandar atas kemauan rakyat. Demikian pula halnya semua peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut. Dan yang kelima, teori kedaulatan negara. Pada abad ke-19, teori perjanjian masyarakat ditentang oleh teori yang mengatakan bahawa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati adalah karena negara lah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan power yang tidak terbatas. Teori ini dinamakan teori kedaulatan negara yang timbul pada abad memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Namun demikian, Hans Kelsen mengatakan bahawa orang taat kepada hukum bukan karena negara menghendakinya, tetapi orang taat pada hukum karena ia merasa wajib mentaatinya sebagai perintah negara. Pengajur teori kedaulatan negara yaitu Hans Kelsen dalam bukunya Reichslehre bahawa hukum itu adalah tidak lain daripada kemauan negara, will des Staates. Untuk yang keenam, teori kedaulatan hukum. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hanyalah kaedah yang timbul dari perasaan hukum anggota suatu masyarakat, mempunyai kewibawaan atau kekuasaan. Teori yang timbul pada abad ke-20 ini dinamakan teori kedaulatan hukum. Penganut lainnya Hugo de Graaf, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Yang ketujuh, teori asas, teori asas keseimbangan. Dalil yang nyata yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang dirumuskan oleh Cronenberg sebagai berikut. Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dahulu. Dasar-dasarnya adalah bahawa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Hukum atau dalil ini oleh Cronenberg dinamakan asas keseimbangan, berlaku di mana-mana dan pada waktu apapun. Untuk aliran-aliran hukum, Yang pertama, aliran positivisme hukum atau disebut juga aliran legitimisme berkembang pada abad ke-19 setelah kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang sebagai akibat pengaruh aliran kultur historis school. Prinsip utama menurut aliran positivisme adalah 1. Hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undangan yang disebut hukum. 2. Hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, aliran legitimisme sangat mengagungkan hukum tertulis dan beranggapan tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Semua persoalan dalam masyarakat diatur dengan hukum tertulis. Selain itu, hakikat dari aliran legitimisme merupakan penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis, sehingga dianggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Ajaran positivisme telah melahirkan teori sistem, iaitu teori yang menyatakan bahawa hukum adalah suatu stelsel dari aturan yang berkaitan satu sama lain secara organis dan secara piramida dari norma-norma yang terbentuk secara hierarkis. Ajaran positivisme juga memperkuat aliran legitimisme, iaitu suatu ajaran yang mungkin tidak ada hukum di luar undang-undang. Di luar undang-undang menjadi sumber hukum diidentikan. Kedua, aliran hukum murni. Menurut asal-usulnya, aliran hukum murni merupakan pemberontakan terhadap hukum ideologik yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintahan negara-negara totaliter. Teori ini lazim dikaitkan dengan mazhab Wina
oleh Hans Kelsen di tahun 1800 sampai 1973. Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya pengembangan hukum timbulnya berubah dan lenyapnya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan refleksi dari perkembangan masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich, dan Mike Weber. Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh negara karena hukum bukan merupakan pernyataan-pernyataan tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. Yang keempat, aliran realisme hukum. Ya. Aliran ini dikembangkan oleh ahli-ahli hukum realis di Amerika, antara lain Carl Llewellyn di tahun 1893 sampai dengan 1962. Jeremy Frank di tahun 1889 sampai dengan 1957. Hakim Agung Oliver Wendell Holmes 1841 sampai dengan tahun 1935 dan ahli hukum Skandinavia. Pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20, pengaruh aliran filsafat sangat dominan, khususnya filsafat pragmatis. Filsafat pragmatis iaitu suatu aliran filsafat yang menekankan orientasi kepada masyarakat dan di dalam bidang filsafat hukum mengakibatkan pergeseran perhatian dari dunia teori hukum yang berada di belakang aliran filsafat hukum ini disebut pemikir hukum realis pragmatis, yaitu aliran pemikir yang menitik beratkan perhatian terhadap penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aliran hukum realisme ini menjadi dasar sistem hukum Anglo-Saxon Amerika. Okey, hanya itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian, kehilafan dalam menjelaskan teori. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.